True life is not fellowship, it's discipleship, it's not believing, it's life, it's not religion, it's kingdom. Shalom rekan-rekan kehidupan, satu sukacita untuk bisa berjumpa dengan Anda sekali lagi dalam perjumpaan online kita. Saya mengucap syukur bahwa Tuhan masih beri kita kekuatan, kesehatan, perlindungan hari lepas hari. Nah, hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita memperingati Minggu Pentakosta, atau hari-hari di mana kita memperingati di mana Roh Kudus turun di dalam hidup gereja, terutama apa yang terjadi dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Nah, hari ini menjadi hari di mana saya rindu untuk mencoba membahas apa yang Tuhan taruh dalam hati saya tentang Pentakosta. Apa arti the spirit of Pentecost? Apa arti roh Pentakosta? Apa arti Roh Kudus bagi orang percaya? Apakah hanya sekedar pengenapan dari sebuah nubuatan saja, pengenapan dari sebuah janji saja tanpa ada embel-embel yang lain? Tapi apakah itu punya sebuah makna yang lebih dalam bagi Anda dan saya? Nah, mari coba Anda perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal pertama, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 dan 2. Kisah Rasul pasal 1 ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Ayat 2, sampai pada hari dia terangkat. Sebelum itu, ada beberapa terjemahan tidak menggunakan kata sebelum itu, tetapi justru menggunakan setelah itu dia memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Anda lihat, berarti Kisah Para Rasul bukanlah sebuah buku yang berdiri sendiri dalam Alkitab, tetapi sebenarnya Kisah Para Rasul menjadi sebuah sambungan, sebuah lanjutan dari buku yang sebelumnya yang ditulis oleh penulis yang sama, yaitu Lukas. Dan saya percaya Lukas secara sengaja untuk menulis kedua buku ini supaya dibaca berdampingan, supaya Anda dan saya bisa melihat dan mengerti apa yang dia maksudkan secara utuh. Saya pribadi mendorong beberapa teman untuk membaca Alkitab sebagai sebuah narasi yang utuh, sebuah kisah yang utuh. Kami punya gerakan yang disebut Reading Bible as a Story, membaca Alkitab sebagai satu cerita yang utuh. Sebab Alkitab tidak berdiri sendiri-sendiri, setiap buku dalam Alkitab menjadi satu kesatuan. Setiap cerita dibangun di atas cerita yang sebelumnya. Itu sebabnya Alkitab Anda dan saya penuh dengan banyak simbol, penuh dengan perkataan-perkataan yang seringkali kalau kita tidak baca buku-buku yang sebelumnya, kita tidak akan pernah mengerti. Saya beri contoh, misalnya, tahukah Anda ketika Tuhan Yesus berkata, ketika dia melihat orang banyak datang pada dia, mereka seperti domba yang tidak bergembala? Itu bukan kalimat yang keluar dari pemikiran Tuhan Yesus secara manusia saja. Tapi tahukah Anda bahwa istilah itu memang sudah dipakai lebih dahulu oleh Musa? Ketika Tuhan berkata kepada Musa, dan Musa mencatat ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, Alkitab berkata mereka keluar bukan seperti domba yang tanpa gembala, tetapi domba yang digembalakan. Jadi istilah itu bukan istilah yang asing. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata mereka datang pada dia seperti domba yang tidak bergembala, nomor satu, dia mengkritik terhadap pemimpin-pemimpin rohani yang terlebih dahulu yang gagal untuk meneruskan dan melanjutkan pelayanan Musa dalam kehidupan mereka. Tapi yang kedua, dia bukan hanya mengkritik mereka, tetapi dia menunjukkan kepada pembacanya bahwa pelayanan Yesus justru adalah pelayanan yang sama yang dilakukan oleh Musa.
Musa adalah gambaran dari Yesus sendiri. Pelayanan yang membawa orang dari padang gurun kehancuran, padang gurun kenistaan, padang gurun sakit penyakit, padang gurun kekecewaan. Dan dia membawa mereka keluar dari padang gurun itu, sama seperti Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, perbudakan ilah-ilah Mesir. Dia membawa setiap mereka yang datang padanya keluar dari Mesir rohani, masuk kepada tanah perjanjian abadi rohani yang dia maksudkan. Jadi Anda lihat Alkitab tidak berdiri sendiri, tetapi setiap cerita dalam Alkitab memang dibangun untuk menjadi satu kesatuan yang utuh. Demikian pula dengan Lukas dan Kisah Para Rasul, terutama karena mereka memang ditulis oleh penulis yang sama. Nah, oleh sebab itu, coba Anda lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 1 tadi berkata, terdahulu, bukuku yang terdahulu. Dia mengingatkan mereka tentang buku yang pertama. Buku apa? Injil menurut Lukas. Jadi dia bicara tentang Injil menurut Lukas. Dan ayat yang kedua menarik sekali. Dalam Injil Lukas dia bicara tentang segala sesuatu yang dilakukan dan diajarkan oleh Yesus. Kemudian dia berkata ayat 2, sampai pada hari dia terangkat. Jadi Injil Lukas adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yesus sampai dia terangkat ke surga, sampai dia naik ke surga. Tapi kemudian dia memasuki kalimat kedua, dia berkata, sebelum itu, tadi saya sempat berkata bahwa beberapa terjemahan tidak menggunakan kata sebelum itu, tetapi beberapa terjemahan justru menggunakan kata setelah itu dia memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Jadi Injil Lukas bicara tentang apa yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai dia naik ke surga. Tetapi tentang buku Kisah Para Rasul bicara tentang bagaimana Yesus bekerja melalui Roh Kudus kepada murid-muridnya, rasul-rasulnya. Dan itulah kelanjutan. Nah, mari kita lihat apa yang menjadi kelanjutan, apa yang dapat kita bandingkan dari Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul sehingga kita bisa mengerti arti Pentakosta yang sesungguhnya. Nomor satu saya mau Anda melihat bahwa Injil Lukas dimulai dari kisah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan yang menariknya adalah secara sengaja Lukas mengambil satu cerita yang tidak ada pada Injil-Injil yang lain. Anda tidak akan temukan dalam Injil Matius, Anda tidak temukan dalam Injil Markus, Anda tidak temukan dalam Injil Kisah Yohanes. Tetapi ada satu cerita Natal tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Dan ini tidak akan Anda temukan, sebab ini adalah sebuah trademarknya Lukas, tentang apa yang Lukas coba sampaikan. Kenapa Lukas mulai dari kelahiran Yohanes Pembaptis? Sederhana, sebab Yohanes Pembaptis lahir dari keluarga imam. Dan bahkan bukan hanya lahir dari keluarga Imam Sakaria, tetapi sebenarnya Injil Lukas menunjukkan bahwa nama istri dari Sakaria, Elisabet, sebenarnya adalah nama yang sama yang menjadi istri imam besar pertama orang Israel, yaitu Harun, Elisheba. Jadi Injil Lukas adalah Injil bicara tentang bagaimana Yesus ada penggenapan dari imam besar agung. Hanya Yesus bukan imam besar agung menurut versi Harun, tetapi Yesus adalah imam besar agung menurut versi Melkisedek. Makanya kisah Natal, permulaan Injil Lukas dimulai dari bait suci dan apa yang terjadi di bait suci. Sebab Lukas sementara bicara tentang pemulihan bait suci secara rohani. Yesus imam besar agung yang memulihkan segala sesuatu. Sama seperti Matius yang berkata Yesus anak Daud, anak Abraham, kita pernah bahas yang lalu. Anak Daud bicara tentang raja yang akan datang. Tetapi Lukas tidak bicara tentang anak Daud, Lukas bicara tentang anak Harun, bicara tentang anak Melkisedek, anak yang lahir untuk memenuhi tugas keimaman. Sebab dia bukan hanya raja di atas segala raja, dia imam besar, imam di atas segala imam. Itulah arti imam besar. Dan kali ini dia bicara soal temple line, garis dari sebuah cerita bait suci dalam Alkitab. Yang menariknya adalah Kisah Para Rasul dimulai juga dengan cerita satu hal,
yaitu Kisah Para Rasul pasal 2 tentang turunnya Roh Kudus dalam lidah api di atas kepala setiap murid-muridnya. Lidah api, perhatikan kata lidah api. Kenapa ada kata lidah api di sana? Anda tahu lidah api bicara tentang tiang api yang turun di atas tabernakel Musa ketika memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Begini Bapak Ibu, kita tahu bahwa kata kemuliaan dalam Alkitab menggunakan kata kabot yang paling umum. Yang kabot berarti bobot, sesuatu yang berat. Dan kata kabot sebenarnya bicara tentang esensi daripada Tuhan itu sendiri. Karakter daripada Tuhan itu sendiri. Siapa Tuhan yang sesungguhnya. Satu kali Musa berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, "Show me thy glory." Dan kata glory di sana dia meminta kabotnya Tuhan dinyatakan. Menariknya ketika Musa berseru, "Show me thy glory," tunjukkan kemuliaanmu. Tiba-tiba Tuhan berkata, "Aku akan menaruh engkau di dalam lubang. Aku akan menyuruh engkau menghadap belakang. Aku akan menutup dengan tanganku dan aku akan lalu dari engkau. And I will show you my goodness." Dan aku akan menunjukkan kebaikanku. Musa minta apa? Glorinya Tuhan, kemuliaannya Tuhan. Tuhan beri apa? I'll show you my goodness. Aku akan menunjukkan kebaikanku. Kebaikan bicara tentang karakternya Tuhan, sifatnya Tuhan, siapa Tuhan sesungguhnya. Jadi ketika bicara tentang show me your glory, berikan aku kemuliaanmu, dia bicara tentang karakter Tuhan, sifatnya Tuhan, pribadinya Tuhan masuk dalam setiap kehidupan orang percaya. Itulah arti kemuliaan. Kabot bicara tentang esensi daripada sifat Tuhan itu sendiri, esensi dari Tuhan itu sendiri. Yang menariknya dalam Alkitab, kata kemuliaan bukan hanya digunakan kata kabot, tetapi dalam Alkitab kata kemuliaan juga digunakan kata syakan. S-H-A-K-A-N, syakan. Nah, mungkin Anda kurang familiar dengan kata syakan. Kata syakan kemudian dalam Alkitab oleh beberapa rabi-rabi zaman dulu di Israel dirubah menjadi sebuah kata kerja, kata benda, maafkan saya, kata benda yang menggunakan kata Shekinah. Syakan, Shekinah. Apa perbedaan antara kabot dan syakan atau Shekinah, glorinya Tuhan? Dan beberapa rabi menjelaskan begini. Kabot bicara tentang esensi kemuliaan Tuhan. Sesuatu yang tidak bisa dilihat tetapi sesuatu yang real dan ada. Kebaikan, sifat, atributnya Tuhan, karakternya Tuhan. Itulah kabot. Esensi, bobot dari sesungguhnya Tuhan itu. Tetapi syakan atau Shekinah glory bicara tentang kemuliaan, tetapi bukan kemuliaan yang esensial, tetapi kemuliaan yang dimanifestasikan. Segala sesuatu yang memanifestasikan kemuliaan Tuhan, itu disebut Shekinah. Jadi kalau misalnya tiba-tiba muncul suara yang keras dalam terang yang silau, terang itu gambaran Tuhan, kita berkata, itu Tuhan. Apakah Anda lihat Tuhan? Ada terang yang besar, tapi benar-benar Anda lihat Tuhan. Ya, tapi itu Tuhan. Ya, yang Anda lihat sebenarnya terang yang cemerlang, terang yang silau. Tapi terang itu kita sebut Tuhan. Terang itu bukan Tuhan. Ya, di balik itu ada Tuhan. Dia memanifestasikan kehadirannya seperti sebuah terang yang menyilaukan. Tetapi manifestasi dari kehadiran Tuhan dengan terang yang menyilaukan itu disebut Shekinah. Jadi ketika Tuhan hadir dalam rupa tiang awan, tiang api itu disebut Shekinah glory. Ketika dia muncul dalam kabut yang gelap dengan guntur yang bergemuruh, guntur itu bukan Tuhan, kabut itu bukan Tuhan, tetapi di balik itu dia memanifestasikan kehadirannya seperti guntur yang gemuruh, seperti gelapnya kabut, tetapi orang menyebut itu Shekinah glory, sesuatu yang dimanifestasikan. Sesuatu yang bisa dilihat secara nyata. Kabut sederhananya tidak bisa dilihat sebab itu adalah esensi daripada kehadiran Tuhan.
Tetapi syakan atau syekina bicara tentang Tuhan yang hadir, yang dimanifestasikan atau bisa dilihat dengan nyata. Berarti sekali lagi kita kembali, berarti tiang api, tiang awan yang turun dalam tabernakel Musa dalam perjalanan 40 tahun bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, itu disebut Shekinah, sesuatu yang nyata. Dan ketika tiang awan, apakah Tuhan itu tiang awan? Bukan, dia memanifestasikan dalam rupa tiang awan. Apakah Tuhan itu tiang api? Tuhan itu memanifestasikan kehadirannya seperti tiang api. Tetapi dia bukan itu. Tuhan itu adalah roh dan tidak ada seorang pun yang melihat dia. Yang dilihat hanyalah manifestasinya. Itu sebabnya Pak Yohanes menulis, tidak ada seorang pun melihat Bapa. Tidak ada kecuali anak yang ada dalam pangkuan sang Bapa. Anda lihat tidak ada yang pernah melihat Tuhan. Tapi orang Israel melihat tiang awan, tiang api. Yang mereka lihat tiang awan, tiang api, manifestasi dari kehadiran Tuhan. Shekinah, bukan Tuhan itu sendiri. Semoga Anda mengerti. Jadi ketika lidah api turun dalam setiap orang percaya hari itu dalam Kisah Para Rasul pasal 2, murid-murid Yesus hari itu bicara tentang Shekinah glory, di mana Tuhan itu hadir dalam apa? Tabernakelnya Musa. Itulah gambaran dari tiang api yang turun di tabernakel Musa. Jadi Roh Kudus yang seperti lidah api turun atas orang percaya, berarti sama seperti tiang api turun di atas tabernakel Musa. Berarti orang percaya disebut apa? Disebut tabernakel, bait suci. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah tabernakelnya Tuhan, bait sucinya Tuhan, Betelnya Tuhan. Anda dan saya bicara tentang manifestasi kehadiran Tuhan. Anda dan saya adalah tempat di mana Tuhan itu turun dan berada. Kita bicara tentang the spirit of adoption. Anda dan saya ini sama seperti Yesus lahir. Demikian pula gereja itu lahir. Sama seperti Yesus anak. Dan tahukah Anda, waktu Tuhan Yesus akan lahir lewat kandungan daripada Maria. Anda tahu apa yang Gabriel katakan kepada Maria? Ketika Maria berkata, bagaimana mungkin ini terjadi? Dan Anda tahu, malaikat Gabriel berkata begini, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Perhatikan baik-baik. Malaikat Gabriel berkata, waktu Yesus mau lahir, dia berkata, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Perhatikan, ada dua hal yang Gabriel katakan. Roh Kudus turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi engkau. Ketika gereja akan lahir, sebelum Kisah Rasul 2, Kisah Para Rasul 1, murid-murid Yesus bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Dan Anda tahu Tuhan Yesus jawab apa? Tuhan Yesus berkata, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kamu akan menerima kuasa. Kembali ke Lukas 1, malaikat Gabriel berkata kepada Maria, bagaimana hal ini bisa terjadi? Dan Gabriel berkata, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi engkau. Disitulah kelahiran Yesus. Anda lihat Kisah Rasul 1, Yesus mengulang simbol yang sama. Tapi kali ini bukan dia yang lahir. Tapi dia lahir dan ada dalam hidup setiap mereka yang percaya. Mereka tanya, bagaimana kerajaan sorga itu bisa ada? Bagaimana kerajaan sorga itu bisa lahir? Dan dia berkata, kamu tunggu di sini sampai Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menerima kuasa. Buat saya ini pewahyuan yang luar biasa. Kita menemukan kesamaan antara Lukas dan Kisah Para Rasul. Lukas bicara tentang kelahiran Yesus dalam fisik manusia. Tetapi dalam Kisah Para Rasul, Lukas bicara tentang kelahiran Yesus dalam hidup setiap orang yang percaya melalui Roh Kudusnya.
Berarti Anda dan saya sama ketika Yesus dibaptis dan waktu Roh Kudus turun, dia berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berarti ketika Anda dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus yang sama, maka kalimat yang sama akan turun dalam hidup Anda dan saya. Kita diangkat menjadi anak. The spirit of adoption, the spirit of Pentecost, nomor satu, roh dari Pentakosta, nomor satu adalah roh yang mengangkat kita, mengadopsi kita, mengangkat kita menjadi anak-anak Allah, sama seperti Yesus adalah anak-anak Allah. Buat saya adalah sesuatu yang luar biasa. Dalam Injil Lukas, Yesus lahir. Dalam Kisah Para Rasul, gerejanya lahir. Anda dan saya di-establish hari itu once and for all. Satu kali untuk selama-lamanya. Dalam kuasa dan Roh Kudus. Yang kedua, apa arti Spirit of Pentecost bagi Anda dan saya? Buat saya arti Spirit of Pentecost is the spirit of apostolos. Roh yang mengutus kita. Roh, the spirit of Jesus. Roh yang menjadikan kita bukan hanya anak, tetapi roh yang membuat kita jadi sama seperti Yesus. Yang menarik adalah, Anda akan menemukan bahwa dalam Injil Lukas dimulai dengan Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayat yang pertama sampai keempat. Izinkan saya baca bagi Anda Lukas pasal 1, dia mulai dengan ini. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Sampai di situ saja. Jadi Lukas bicara tentang murid-murid Yesus sebagai saksi mata dan pelayan firman. Dan seluruh Injil Lukas dia menggunakan istilah murid-murid bagi mereka yang disebut saksi mata dan pelayan firman. Tetapi berbeda dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul Anda akan temukan bahwa Lukas tidak menggunakan istilah murid kepada saksi mata dan pelayan firman. Dalam Kisah Rasul 1 ayat yang kedua tadi kita baca, dia menyebut saksi mata dan pelayan firman sebagai rasul-rasul. Tahukah Anda dalam Injil Lukas hanya ada 5 kali dalam pengamatan saya, mohon maaf kalau saya salah, tapi saya rasa saya tidak salah akan terlalu jauh. Tapi minimal saya temukan bahwa dalam Injil Lukas ada 5 kali Lukas menggunakan istilah rasul bagi murid-murid Yesus. Selebihnya dia menggunakan istilah murid kepada saksi mata dan pelayan firman. Hanya ada 5 kali dalam Injil Lukas dia sebut kata rasul. Sebaliknya dalam Kisah Para Rasul, berkali-kali dia menggunakan kata rasul. Anda lihat berarti ada perbedaan. Sebelum mereka mengalami Pentakosta, mereka disebut murid, mereka jadi murid, mereka dididik dan diajar, mereka dilatih oleh Yesus, mereka biasa fellowship dengan dia. Tetapi sesudah Pentecost mereka menjadi rasul. Rasul berarti the sent one, orang yang diutus. Dan berarti ada perbedaan dari Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Dari murid tiba-tiba menjadi the sent one, orang yang diutus. Kenapa? Sebab itu yang saya percaya bahwa the spirit of Pentecost adalah the spirit of apostolos. Spirit yang menjadikan Anda dan saya melayani sama seperti Yesus melayani. Dalam Injil Lukas kita bisa membagi pelayanan Yesus menjadi 3. Satu, pelayanan Yesus di daerah Galilea di mana dia berada. Yang kedua, pelayanan Yesus di seantero kerajaan Israel, negara Israel, kerajaan Israel hari itu. Baru yang ketiga kita temukan Yesus masuk ke Yerusalem di mana dia harus diadili. Yesus tidak pernah tinggal di Yerusalem selama dalam pelayanannya 3,5 tahun. Dia selalu masuk keluar, dia tidak pernah menginap di sana dia tidak pernah tinggal di situ. Dia selalu keluar sampai pada satu titik hanya ada satu hal, dia tinggal sampai malam di Yerusalem waktu dia diadili di Yerusalem. Jadi kita punya 3 pelayanan Yesus, daerah Galilea, seluruh Israel, dan ketika Yesus akan disalibkan sebagai raja orang Yahudi di Yerusalem. Dalam Kisah Para Rasul kita akan temukan sama. Kita temukan nomor 1 pergerakan murid-murid Yesus di Yerusalem kali ini. Pergerakan Yesus di Yerusalem.
Setelah itu baru kita temukan pergerakan murid-murid Yesus atau rasul-rasul di seluruh kerajaan Roma, terutama dalam catatan penginjilan Paulus. Dan yang ketiga, ketika Paulus datang ke Roma untuk diadili, kita akan menemukan sama seperti Yesus diadili. Dan satu kali sama seperti Yesus mati, Paulus juga akan mati di Roma mengikuti teladan Kristus. Anda lihat, itulah perjalanan misi Yesus, perjalanan misi setiap orang percaya. Setiap orang percaya akan berpindah dari tempat di mana dia ada. Galilea bagi Yesus, Yerusalem bagi rasul-rasul mula-mula. Kemudian mereka akan bergerak lebih luas. Itu sebabnya dia berkata mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tiba-tiba dia mulai pelayanannya di seluruh kerajaan Roma. Dan sama, kita punya nasib yang sama dengan raja kita. Saya mau bilang kepada teman-teman, sahabat kehidupan, saya mau berkata pada Anda, nasib Anda dan saya sebenarnya harus sama dengan sang raja kita. Kita jadi martir bagi kebenaran. Kami punya istilah, Pak Guana memberi istilah, kalau bukan martir mati, ya martir hidup. Martir mati artinya berarti kita mempertahankan kebenaran, mencintai Tuhan sampai mati sekalipun harus dibunuh. Martir hidup adalah Anda mungkin tidak dibunuh, tetapi selama hidup Anda harus mematikan kedagingan bagi kemuliaan Tuhan. Nasib Anda sama. Saya mau bilang nasib kita sebagai tentara Kristus, pengikut Yesus akan selalu sama. Seperti Stefanus dirajam dengan batu melihat kemuliaan Tuhan, demikian pula kita akan mengalami nasib yang sama, di mana kita harus mempertanggungjawabkan iman, keyakinan, percaya kita kepada dunia, dan satu kali dunia akan mengadili kita, dunia akan menghakimi kita, but stand, tetap berdiri, supaya Anda dan saya bisa membawa kebenaran itu dimanapun sampai akhir hidup Anda dan saya. Bukan martir mati, saya suka istilah itu. Jadilah martir hidup. Yang ketiga, yang terakhir, saya tidak bisa jelaskan lebih panjang. Tapi yang ketiga, yang terakhir, saya percaya bahwa the spirit of Pentecost bukan hanya bicara tentang the spirit of adoption yang mengangkat kita menjadi anak Allah. Paulus berkata Roma 8 ayat 15, Galatia pasal 4 ayat 6, bahwa kita diangkat menjadi anak, memanggil dia ya Aba ya Bapa, karena Roh Kudus ada dalam kita. Tapi yang kedua, kita adalah the spirit of Pentecost is the spirit of apostolos yang mengitus kita, mengirim kita, the spirit of Jesus yang menjadikan kita sama seperti Yesus. Tapi yang ketiga, saya percaya ada sesuatu yang menarik. Yang menarik adalah Lukas memulai dalam pelayanan Yesus 40 hari puasa di padang gurun. Dan yang menarik juga adalah kisah para rasul memulai ceritanya dengan mengakhiri 40 hari Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya menjelaskan banyak kebenaran firman Tuhan pada mereka sebelum dia naik ke surga. Tetapi setelah 40 hari apa yang terjadi? Lukas bercerita setelah Yesus puasa 40 hari padang gurun, Anda baca baik-baik, dia keluar di situ dengan dipenuhi oleh Roh Kudus, penuh oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang menariknya adalah kisah para rasul pun sama. Setelah 40 hari kebangkitan Yesus sampai pada kenaikan Yesus, kita temukan setelah peristiwa 40 hari itu 10 hari kemudian murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Setelah Yesus dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus keluar dari padang gurun, dia mulai memberitakan tentang berita tentang kerajaan sorga, Injil kerajaan sorga. Orang selalu bertanya pada saya, Injil kerajaan sorga itu apa? Injil tentang Yesus. Injil kerajaan sorga bukanlah Injil mengenai Yesus, tetapi Injil tentang kerajaan sorga. Dia datang untuk menghadirkan kerajaan sorga itu sendiri melalui karya dan penebusannya. Tapi yang kedua adalah kita temukan dalam kisah para rasul, the advancement, pemulihan atau majunya, mulai bicara tentang invasi kerajaan sorga di muka bumi pun terjadi. Jadi Anda temukan 40 hari padang gurun, bandingkan dengan 40 hari kebangkitan Yesus sampai kenaikan. Dipenuhi Roh Kudus, bicara tentang murid-murid dipenuhi Roh Kudus, kisah Rasul 2. Kemudian bicara tentang Yesus mulai memberitakan Injil kerajaan sorga. Dan berarti murid-murid mulai membawa Injil kerajaan sorga melewati batasan-batasan negara yang ada.
Itulah the advancement of the kingdom of God. Mulai maju kerajaan surga, tepatnya the restoration of the kingdom. Pemulihan kerajaan surga itu dimulai. Nah, Anda lihat berarti ada angka 50 sampai makanya disebut Pentecost. Dan angka 50 dalam Alkitab paling berhubungan erat dengan satu hal. Apa itu? Tahun Yobel. Bahkan ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya, hal pertama yang dia lakukan adalah dia masuk ke bait suci, dan kemudian dia mulai bicara tentang Roh Allah mengurapi aku untuk membawa kelepasan, kebebasan bagi mereka yang terikat. Bicara tentang berita baik kepada mereka yang miskin dan sakit. Kalau Anda baca baik-baik, itu berasal dari tulisan Yesaya yang bicara sebenarnya tentang kehadiran tahun Yobel. Apa itu Yobel? Yobel adalah sabatnya para sabat. Hari ini kita temukan Tuhan di atas segala Tuhan. Kita bahas tentang Injil Matius yang lalu. Kemudian ketika kita membahas Lukas, kita bicara tentang imam besar, imam di atas segala imam. Hari ini Anda punya kosakata ketiga, Yobel. Apa itu Yobel? Sabatnya di antara para sabat. Sebab Yobel 49 berarti ada 7 kali hari sabat. Dan setelah 7 kali hari sabat, tahun sabat, mohon maafkan saya. Setelah 7 tahun mengalami sabat atas tanah, dan ketika itu terjadi, maka akan muncul sabat di atas segala sabat. Setelah 7 kali sabat, maka akan muncul sabat di antara segala sabat, tahun ke-50. Dan tahun ke-50 adalah the town of freedom, pembebasan. Dan saya percaya ketika Yesus muncul di Injil Lukas, dia membuka gulungan kitab Yesaya dan berkata, hari ini terjadilah sesuai dengan apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Tentang tahun rahmat Tuhan, dia bicara tentang tahun Yobel. Berarti ketika gereja di-establish, gereja dibangun, gereja diutus, gereja membawa Yobel yang sesungguhnya. Coba Anda pikir, kematian dan kebangkitan Yesus mengembalikan kita sebelum manusia jatuh dalam dosa. Anda setuju? Kematian dan kebangkitan Yesus mengembalikan Anda dan saya sebelum kita jatuh dalam dosa. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tapi sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita harus bertanya dong, apa tujuan kita yang sesungguhnya? Mengapa dalam Kejadian 1 Tuhan memilih untuk menciptakan manusia? Dan saya percaya Tuhan memilih untuk menciptakan manusia, dia menyuruh kita untuk berkuasa. Dan kata berkuasa di sana rada, berarti membawa sesuatu yang baik di muka bumi, mengubah semua yang jahat menjadi baik. Sesuatu yang tidak benar kembali lagi jadi benar. Itu arti rada, berkuasa. Berkuasa berarti mengembalikan segala sesuatu dalam tatanan dan keteraturan kerajaan sorga. Menurut apa yang dia tetapkan, menurut apa yang dia inginkan. Itulah rada. Anda lihat, dan yang menariknya adalah ketika Tuhan selesai menciptakan bumi, hari ke-6 dia menciptakan manusia, dan selesai dia menciptakan manusia pada hari ke-7 sabat. Hari ke-7 Tuhan sabat. Tuhan sabat, Tuhan beristirahat. Dan Anda tidak temukan hari ke-8 bukan dalam Kejadian pasal 2. Anda temukan hari ke-8? Tidak. Anda temukan hari ke-9? Tidak. Anda temukan hari ke-10? Tidak. Ada yang tahu berapa umur Adam dan Hawa? Tidak. Kenapa? Sebab seakan-akan time freeze, waktu itu berhenti. Kenapa? Supaya Tuhan mau Anda melihat selama manusia belum jatuh dalam dosa, ketika manusia belum jatuh dalam dosa, seluruh masa pemerintahan Tuhan itu disebut tahun sabat, Yobel. The Sabbath of all Sabbath. Sabatnya para sabat. Kehadiran Tuhan ketika, bahkan dalam Kejadian pasal 2 ayat kedua dia berkata, Tuhan sabat, Tuhan berdiam. Tuhan turun tinggal. Dan bukankah itu Kisah Rasul 2? Dia turun tinggal di dalam Anda dan saya. Haleluya. Kematian kebangkitan Yesus, kebangkitan Yesus, maafkan saya terlalu bersemangat. Tapi kebangkitan Yesus dalam Injil Yohanes disebut sebagai hari pertama. Yesus bangkit pada hari pertama.
Bagi mereka yang belajar Injil Yohanes, mereka langsung tahu apa yang coba dijelaskan oleh Yohanes. Sebab Yohanes 1 ayat 1 bicara tentang penciptaan mula-mula. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Makanya ketika Yesus bangkit, Yohanes sengaja tidak menggunakan hari ke-8. Yohanes secara sengaja menggunakan hari pertama supaya Anda dan saya diingatkan pada new creation, penciptaan baru. Jadi kebangkitan Yesus adalah hari pertama dari new creation. Dan ini yang sulit dijelaskan oleh banyak orang. Pada waktu Yesus berjumpa dengan murid-muridnya, dia menghembuskan dan dia berkata, terima Roh Kudus. Apa beda terima Roh Kudus dalam Yohanes 21 dengan Kisah Rasul pasal 2? Saya percaya ketika Yesus menghembuskan Roh Kudus, Yesus menghembuskan Roh Kudus dalam Yohanes pasal 21, itu bicara tentang the creation of man. Yesus bangkit, the new creation of nature. Dia menciptakan ulang hari pertama dari penciptaan baru. Tetapi waktu dia menghembuskan Roh Kudus, sama seperti Allah menghembuskan rohnya dalam manusia, itu adalah hari ke-6 penciptaan manusia. Tapi kalau begitu apa arti Roh Kudus? Turunnya Roh Kudus buat saya adalah hari ke-7. Sabat. Sebab Tuhan berdiam atas ciptaannya Anda dan saya. Kita dipanggil untuk membawa sabat, Yobel, kemanapun Anda dan saya berada. Kita dipanggil untuk memberi pesan Yobel, pesan pembebasan. Bahwa tidak lagi ada perbedaan antara kulit berwarna dan kulit putih. Tidak lagi perbedaan antara hamba dan orang bebas, kata Paulus. Tidak ada lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam Kristus, tidak ada. Dia bicara tentang gereja, kemudian mulai membagi apa yang mereka miliki kepada mereka yang memerlukan. Kenapa? Sebab the spirit of Pentecost is the spirit of Yobel, the spirit of Sabat. Di mana gereja hadir, seharusnya di situ Anda akan mengalami Yobel, kebebasan. Kebebasan dari kekhawatiran, kebebasan dari sakit penyakit, kebebasan dari kemiskinan, kebebasan dari ketakutan, kebebasan dari dosa, kebebasan pelepasan. Hari ini the spirit of Pentecost adalah spirit yang penuh dengan sorak-sorai kemenangan. Sebab Anda dan saya merayakan ulang, mengingat ulang satu hal. Bahwa kita ada pada tahun Yobel yang sesungguhnya. Di mana Tuhan berdiam dalam Kejadian pasal 2 ayat 2 atas seluruh ciptaan. Waktu spirit of Pentecost, dia berdiam atas seluruh ciptaan. Makanya Petrus kemudian mengutip apa yang ditulis oleh Yoel. Roh Allah turun atas semua daging manusia. Sebentar. Dia dicurahkan pada siapa? All men. Semua manusia. Bukankah Roh Kudus diberi hanya pada yang percaya? Anda lihat dia tidak sementara bicara tentang kita yang percaya saja. Tapi dia bicara tentang Tuhan sementara berdiam atas seluruh ciptaan. Supaya satu kali ketika kebenaran Yesus disampaikan, kita akan mengalami Yobel sesungguhnya. Apa itu? Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesus Kristus Tuhan. Kapan itu terjadi? Harusnya sudah terjadi sekarang. Persoalannya kita gagal menjadi gereja. Kita gagal menjadi the adoption of the Son of God, anak Allah. Kita penuh dengan ambisi pribadi, keinginan diri sendiri. Kita dipuaskan oleh kemewahan daging dan keinginan diri. Sehingga kita gagal membawa pesan yang sesungguhnya yang Yesus mau. Di mana gereja ada, di mana setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus ada. Mereka jadi manusia yang sempurna ada. Kemanapun mereka pergi, berita pembebasan dan cerita pembebasan itu terjadi. Kita mengangkat mereka yang jatuh. Kita menopang mereka yang timpang. Kita memberkati mereka yang berkekurangan. Bukankah itu Yobel? Saya berdoa keluarga Anda jadi Yobel. Anda mengalami Yobel. Masyarakat di sekitar kita yang kita bersentuhan dengan mereka. Mereka pun mengalami Yobel. Sampai satu kali kita melihat setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Terjadi pembebasan atas seluruh muka bumi. Mari izinkan saya berdoa bagi Anda,
menutup khotbah saya hari ini. Bapa kami dalam surga, biarlah kami jadi orang-orang yang mengerti the spirit of Pentecost. Satu, kami diangkat menjadi anak, the spirit of adoption. Yang kedua, kami mengalami spirit of apostolos, sama seperti Yesus. Kami diutus kemana saja kami pergi dan berada oleh Engkau, Roh Kudus. Tapi yang ketiga, kami datang dengan satu message, satu mission, satu misi yang utama. Kami membawa Yobel itu, Sabat yang sesungguhnya, the great Sabat. Sabat yang besar itu turun di muka bumi dalam kehidupan kami, melalui kami. Terima kasih Tuhan, biarlah dimanapun Engkau letakkan kami, orang-orang di sekitar kami dibebaskan, mengalami sukacita, mengalami kemenangan. Itu sebabnya tanda-tanda, salah satu tanda dari kehadiran Roh Kudus, ada sukacita yang tak tertahankan. Ada sukacita yang penuh dengan segala kemenangan. Sukacita yang penuh dengan segala sorak-sorai. Sebab ini tahun pembebasan. 2020 kami mulai dengan tahun-tahun yang mengerikan. Tapi kami percaya bahwa the spirit of Pentecost, the spirit of Sabat, the spirit of great Sabat, the spirit of Yobel, itu masuk dalam hati kami. Kami mengalami kembali Roh Kudus, kami mengalami kebebasan dalam hidup kami. Dan dimanapun kami berada, kami bisa jadi agen perubahan kerajaan surga untuk membebaskan mereka yang lain, memulihkan mereka yang sakit, menyembuhkan mereka yang sakit, memenuhi mereka yang berkekurangan, sehingga ada sawah, ada sorak-sorai, ada sukacita yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.